Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Aldiansa dengan NPM 230660121091, kelas Informatika 2C, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, akan membahas tentang memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori komputer merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di Central Unit Processor atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Cara kerja memori komputer. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output system atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Random Access Memory atau RAM akan membuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat keras komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Fungsi dari memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit atau ALU. Menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubung dengan operating system. Menyimpan data semua aplikasi dan chats. Dapat digunakan untuk backup data, menyimpan data multimedia. Fitur-fitur memori komputer. Lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori. Apakah berada di dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal juga disebut sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori, misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalkan USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada eksternal, memori transfer tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Metode akses. Fitur memori akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya adalah
Associate Access Method merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat. Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory atau perangkat input atau output. Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Sequential Access Method memori ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat internal atau eksternal memori maupun sebaliknya. Memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja volatile dan non-volatile memory. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya RAM, sedangkan non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Jenis-jenis memori komputer. Ada primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer di antaranya yakni RAM, merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile sehingga data yang ada di dalam bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut media penyimpanan data sementara. ROM, sama halnya RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun ROM memiliki sifat non-volatile sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua, sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak akses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Hard disk. Hard disk merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara dengan kapasitas bervariasi. Hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Compact disk atau CD. Compact disk atau dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis atau dibaca menggunakan sinar laser.
Memori cache memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU. Cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransferkan dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.